Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ala ni'amillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang belas asih dalam dunya, Ar-Rahim itu kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Maksudnya Allah itu yaitu punya sifat Rahman dan Rahim. Nah, sifat Ar-Rahman itu belas kasihnya Allah waktu di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita masih di dunia, ya dibelas kasih juga, walaupun mau mengerjakan perintahnya Allah dan nggak mau mengerjakan perintahnya Allah, pasti Allah itu belas kasih pada hambanya. Makanya kita lihat manusia itu mau mengerjakan perintahnya, sholat, puasa, zakat, dikasih rizki berupa kesehatan, berupa materi, berupa anak yang soleh solihah. Itu sifatnya Allah Ar-Rahman. Dan di akhirat kelak ya seperti itu. Ya, siapa yang mau mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya, pasti oleh Allah dibelas kasih. Artinya dibalas dengan pahalanya berupa surga, istana yang megah, yang mewah, miturut perbuatan amal kebaikannya di dunia. Kebaikan amal perbuatannya di dunia banyak zikirnya, banyak selawatnya, banyak beramal soleh, sodakonya dan lain sebagainya. Ya tentu saja surganya itu istananya lebih mewah, lebih indah, lebih penuh kenikmatan dan rahmat Allah. Tapi Allah punya sifat Ar-Rahimi juga. Yang Ar-Rahimi itu belas kasih di dalam akhirat, hanya di dalam akhirat semata. Karena di dunianya dulu tidak mau mengerjakan perintahnya, otomatis ya tidak dikasih belas kasih akhirat. Yang dikasih belas kasihan di akhirat berupa surga yang penuh kenikmatan, yang mewah, megah istananya. Nah, tapi yang nggak mau mengerjakan juga, nggak mau mengerjakan perintahnya, otomatis ya mendapat balasan, tapi balasan neraka, azabnya Allah yang paling pedih itu di akhirat itu. Jadi Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Rahman itu untuk belas kasihan di dunia, Ar-Rahimi belas kasih bulat besok di akhirat yang mau mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Seperti itu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku petang perkara lillahi kagungane Allah. Maksudnya Allah itu punya sifat yaitu pujian, segala puji bagi Allah. Artinya hanya Allah yang patut dipuji, karena Allah itu yang sembodo, kuasa segala-galanya. Allah itu belas kasih, Allah yang punya langit dan bumi dan seisinya. Emangnya Allah yang harus dipuji. Kalau pujian kita itu hanya untuk sekedar menghormati. Jadi yang patut dipuji cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya alhamdulillah sebagai puji
iku lillahi kagungane Allah. Jadi kita ini walaupun dicela orang, diolok orang, dicemooh orang itu udah biasa. Jadi harus diterima dengan baik. Ntar Allah sendiri yang ngasih yang ngasih balasan. Kalau ada orang yang sabar walaupun dicemooh orang, diejek orang, itu udah biasa kalau manusia. Kalau dipuji ya biasa-biasa aja, gak boleh bangga. Robbil alamina, soale Allah itu kang mengerani wong alam kabeh. Jadi semuanya ini yang berkuasa itu adalah Allah. Soalnya Allah yang punya alam semesta. Alam itu namanya langit dan bumi dan seisinya. Isinya langit bumi itu ada manusia, ada malaikat, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya itu punya Allah dan Allah yang berkuasa, Allah yang merajai. Memangnya itu ciptaan Allah, langit dan bumi dan seisinya. Wabihilan in Allah, hanyalah Allah nasta'inu, nyuwun pitulung ingsun. Maksudnya saya dengan kita ini minta tolong pada Allah. Hanyalah Allah lah yang bisa menolong, bukan benda, bukan pohon yang besar atau yang lain. Semuanya itu tidak bisa ngasih pertolongan. Yang bisa ngasih pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayolah kita percaya kepada Allah. Besok kalau kita itu percaya dengan adanya Allah, bahwa Allah lah yang punya langit bumi, seluruh alam seisinya ini punya Allah, terus apa yang diperintahkan kita jalanin, apa yang dilarang kita jauhin. Insya Allah besok pasti kita nyatakan sendiri, kita baru tahu kalau di akhirat, oh emang betul Allah yang punya langit bumi dan seisinya, dan disuruh mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Insya Allah kita akan tahu sendiri kalau di akhirat kelak. Kalau sekarang ada yang nggak percaya terserah. Kalau kita sih harus percaya. Jangan sampai kita nggak percaya, berdosa. Iya. Ala umuri dunya ing atase perkara donya. Sesuatu yang dimasalahkan di dunia ini, apa pengen hidup yang bahagia, hidup yang sukses, apa pengen anak yang soleh solihah, itu urusan dunia, itu mintanya pertolongan kepada Allah semata, jangan kepada siapa saja, tidak boleh. Hanyalah Allah satu yang harus kita mintain pertolongan. Wadini lan perkara agama. Maksudnya perkara agama, ya agama Islam ini. Kalau kita orang Islam ya percaya dengan agama kita. Islam adalah Islam yang agama yang benar, agama yang masuk akal, agama yang toleran. Itu agama Islam. Nah, insya Allah siapa saja yang pengen mengetahui agama yang benar, coba kita tanya kepada orang yang udah ulama yang besar, yang junior, itu pasti kita tahu, kita baru bisa merasakan, oh berarti Islam itu agama yang benar. Tuh. Wassallallahu lan muga-muga Allah paring rahmat dan tambahi rahmat sapa Allah, wasallama dan muga-muga paring tambahi keselamatan. Allah dimintain mudah-mudahan ngasih tambahi rahmat dan keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah
yang membawa syariat Islam, artinya tuntunan yang benar yang diajarkan kepada kita, yaitu syariat Islam yang dibawa oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu nggak kepingin kita doain, udah penuh kemuliaan, beliau itu emang pilihan Allah. Tapi tidak ada salahnya kalau kita baca selawat supaya Allah nambahin rahmat dan keselamatan kepada beliau Sayyidina Muhammad SAW. Karena beliau itu orang yang berjasa, tapi akhirnya kembalinya ke kita ini. Jadi kebaikannya nanti kembali ke kita. Kalau Nabi Muhammad udah orang yang mulia, orang yang berjasa, orang yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat Islam, tuntunan Islam kepada kita kalian semua, yaitu Nabi khotamin nabiyyin, kang dadi pungkasane sekabeh para nabi. Jadi nggak ada lagi, masa ada nabi namanya selain Muhammad? Ya jelas salah dong. Nabi yang terakhir itu namanya Nabiullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah nabi yang mulia, yang berjasa, yang membawa tuntunan syariat Islam kepada seluruh umat manusia. Gak pandang orang Arab, gak pandang orang Ajam, gak pandang orang suku apa saja, semuanya itu harus menurut tuntunan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tutup. Demikian materi saya ngasih saran-saran tentang kita menuju kebaikan dan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita senantiasa dibalas oleh Allah dengan surga yang penuh kenikmatan kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa alihi lan keluarga Kanjeng Nabi, wa sahbi lan piro-piro sahabate Kanjeng Nabi ajmaina sekabehane. Jadi kita harus tahu siapa saja keluarga Nabi itu adalah istrinya yang jumlahnya 9. Itu aja yang perawan cuman Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Selain Nyai Aisyah itu semuanya janda. Tapi Rasulullah itu bukan maksudnya itu merancak atau kok wedoan, bukan. Tapi Rasulullah karena menolong janda-janda itu yang dulunya diajak berperang oleh Rasulullah. Ya enggak, pada meninggal semua suaminya para janda-janda itu. Terus orang janda itu bilang, terus saya ikut siapa Nabi? Ya ikut saya ibu gitu. Jadi Rasulullah kawin dengan istri-istrinya yang jumlahnya 9 itu bukan karena wedoan, bukan karena serakah, tapi beliau itu karena menolong beliau para janda-janda itu yang semuanya itu mukminat, ummahatul mukminat, ibunya orang-orang Islam semua. Wasohbihi lan piro-piro sahabat Nabi, yaitu diantaranya yang kita harus diketahui sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang lain itu juga banyak. Ya kita harus percaya bahwa sahabat Nabi itu emang betul-betul yaitu tahu dengan Nabi dan menangis dan percaya kalau hanya Nabi itu ceramah menunjukkan kebenaran dan harus menjauhi yang salah, menjauhi yang gak benar. Lah itu beliau itu menangis, itu namanya sahabat. Kalau menangis tapi ingkar seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yaitu namanya bukan sahabat. Guru saya dulu kalau bilang gitu. Kalau menangis
beliau-beliau para sahabat terus percaya pada beliau atas kebaikannya, itu berarti dinamakan sahabat. Kalau nggak percaya seperti orang kafir-kafir itu, Abu Jahal, Abu Lahab, nah itu namanya bukan sahabat. Kalau yang Abu Bakar, Utsman, Ali, dan lain-lainnya, nah itu menangi dan percaya, itu namanya sahabat. Ajma'ina sekabehane wala haula dan ora ono ora ono daya sumingkir saking maksiat iku maujud wala kuwata lan ora ono kuat ibadah illallah angin lawan pitulungane Allah al-ali kang luhur al-azim itu kang agung. Jadi kita itu nggak ada daya upaya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itu karena kita itu dapat hidayah dari Allah. Bahkan kita itu Allah diperkuatkan menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu kuat, puasa sebulan penuh kuat, zakat kalau mampu dikeluarin kuat, dijalanin lah. Terus menjauhi larangannya, nggak mau mencuri, nggak mau berzina, gak mau berbuat yang dilarang Allah, itu karena mendapat pertolongan Allah. Jadi hanyalah Allah yang bisa menolong kita untuk menjalankan kebaikan dan menjauhi larangannya. Allah kan sifat luhur dan maha agung. Jadi Allah aja yang sifatnya mulia, maha luhur dan maha agung. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.